Yo, kembali lagi channel gua. Oke, welcome back Mario Booster semuanya yang udah nonton video ini. Jadi ya, gua udah lihat komen-komen kalian kemarin-kemarin mengenai Black Superman yang udah di-reboot ya. Gua jujur kesel banget. Ya, tapi sekarang mungkin bagi kalian yang masih belum mengetahui tentang Black Superman ini, oke, ini ada dua identitas Black Superman dalam Earth yang berbeda-beda, yaitu adalah Calvin Ellis dan juga Val Zod. Nah, kemungkinan Warner Bros ini untuk merecap Kal-El versi kulit hitam ini adalah si Calvin Ellis. Karena setelah gue baca di komik dan setelah gue research mengenai Calvin Ellis, ternyata dia itu nama Kryptoniannya adalah Kal-El, sama seperti Kal-El-nya si Clark Kent dari Earth 1 Superman. Nah, jadi seperti itu. Tapi di sini gue ingin bahas mengenai Val Zod ya, karena ya mungkin kalian yang masih belum tahu mengenai Val Zod Superman kulit hitam seperti apa, story origin seperti apa. Oke, setelah gue research dan juga udah gue search di Google maupun gue udah baca sebagian dari komiknya, maka dari itu gue akan bahas mengenai Val Zod Superman kulit hitam dari Earth 2. Oke, jadi ini hasilnya dari Earth 2. Jadi seperti itu, multiverse ya. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, jadi sini gue akan bahas mengenai siapakah itu Val Zod dari asal usulnya, dari mana dia bisa bergabung kepada anggota Justice League di Earth 2, bagaimana dia bisa terkoneksi dengan Kal-El-nya Superman. Nah, jadi sini gue akan bahas secara detail mengenai Val Zod. Berikut adalah ulasan dari gue. Val Zod adalah keturunan Zod terakhir di planet Krypton. Di sini, Val adalah keturunan terakhir yang sangat baik sehingga semua orang patut kepadanya dan juga menghargai keturunan Zod yang lainnya. Beruntungnya di sini, Val adalah orang yang mudah bergaul dengan siapapun, meskipun dia memiliki nama keluarga Zod, dan bahkan dia berteman dekat dengan Kara Zor-El alias Supergirl. Beberapa saat sebelum kehancuran planet Krypton, Val, Kara, bahkan Kal-El yang sudah beranjak remaja melarikan diri dengan Pot dan selamat dari kehancuran planet Krypton berkat bantuan dari Jor-El dan juga Lara. Melalui perjalanannya, Val telah dididik keras oleh pengetahuan orang tuanya yang mengajarnya bahwa kekerasan adalah cara terbodoh untuk mengatasi sebuah masalah, dan dia terus didorong untuk menjadi seorang yang baik seperti keluarga El. Setelah Krypton mengalami ledakan besar, Pot milik Val telah terlempar dan terdampar di daratan. Dia ditemukan oleh seorang yang bernama Terry Sloan yang menawarkannya rumah dan pangan untuk melindunginya dari dunia luar dengan cara membuatnya menjadi seorang tahanan. Kehidupan Val Zod sangat keras di bumi. Dia ditolong oleh Terry Sloan, tetapi di sini, di Earth 2 ini, dia sangat berbeda dengan Clark Kent. Val bukannya diasuh oleh Sloan, melainkan dia dikurung di penjara selama bertahun-tahun karena dianggap sebagai alien ancaman besar untuk bumi. Hingga akhirnya ia dibebaskan oleh sekelompok superhero yang bernama The Wonder of the World, alias jika dibandingkan dengan Earth 1, yaitu adalah Justice League itu sendiri. Val Zod menggantikan Clark Kent menjadi Superman saat Clark dipengaruhi oleh penjahat yang bernama Darkseid. Ia memberanikan diri membenarkan Clark meski kekuatannya tidak bisa menyamai Superman yang asli. Kekuatan Val Zod berada satu level di bawah Clark Kent karena Val kurang mendapatkan cahaya matahari yang merupakan sumber kekuatan dari para Kryptonian selama dia di penjara. Karena selama dia di penjara, dia itu terus selalu di penjara dan dia tidak pernah keluar sama sekali, sehingga dia sama sekali tidak tahu dunia luar di bumi seperti apa. Selain itu, karena dia terlalu lama mendekam di penjara, Val mengidap akrofobia atau ketakutan akan ruang yang luas. Beberapa tahun setelahnya, ada sebuah kasus di mana Superman menghilang, dan saat itu Superman yang bernama Kal-El telah dicuci otaknya oleh Darkseid dan menjadi penguasa bagi planet Apokolips. Val sebagai sahabat lamanya berusaha untuk menolongnya, namun dia sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya karena dia merasa bahwa dia paling lemah. Tetapi saat itu Val sadar bahwa dia harus menolong Kal-El karena mereka sudah berjuang bersama dan keluar dari insiden Krypton. Jadi akhirnya Val Zod mendatangi keluarga Clark Kent untuk bertemu dengan istrinya, yaitu adalah Lois Lane.
Lois sudah tahu siapa sebenarnya Val dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu takut dan sebagai seorang Kryptonian, dia dapat membantu semua orang. Dari sanalah, Lois bisa membantu Val untuk mengembangkan kekuatan Falzot sebagai seorang Kryptonian sejati sama seperti Clark Kent. Dan akhirnya, dia pergi keluar dan mencoba untuk terbang dengan kemampuannya sendiri. Usaha ini dibantu oleh beberapa anggota Justice League yang turut membantu Val dalam usahanya menyelamatkan Superman. Tapi alhasil, Lois Lane telah diculik oleh Parademons dan rencana menjadi berantakan. Karena Val sangat khawatir dengan Lois, Val akhirnya memberitahu Batman bahwa mereka harus menyelamatkan si Superman. Tetapi rencana mereka telah digagalkan oleh Parademons yang dipimpin oleh Superman yang masih dicuci otaknya oleh Darkseid. Jadi kemungkinan ini masih ada bumbu-bumbunya Darkseid, cuman ini hampir kayak Injustice kalau di komik Earth 1. Cuman di sini dalam Earth 2 ini Superman itu menginvasi bumi sudah hancur dan dia sudah menjadi kaki tangan Darkseid. Jadi ini masih ada skenario tipisnya dengan skenario Justice League ya. Tapi kita tidak tahu sampai sekarang Earth-nya si DCU itu Earth berapa kita masih belum tahu, karena di Crisis on Infinite Earths untuk yang seri CW itu mereka belum menjelaskan mengenai Earth DCU dari Earth mana. Jadi seperti itu. Beberapa di antaranya telah tewas terbunuh oleh Superman seperti Red Arrow dan beberapa yang lainnya. Karena banyaknya pasukan Apokalips yang datang dan membuat semua mereka kehilangan rencana, akhirnya mereka melarikan diri dari Apokalips dan mendarat di Amazon, tempat di mana Wonder Woman dan semua pasukan Amazon yang masih kuno berada. Setelah insiden tersebut, Batman menyalahkan Falzot karena tidak menggunakan kekuatan maksimalnya dan membuat salah satu anggota terbunuh, yaitu Red Arrow alias yang bernama Roy Harper. Akhirnya, mereka membuat rencana untuk menyelamatkan Superman dengan cara yang sudah direncanakan oleh Batman, yaitu dengan menggunakan kekuatan Falzot agar para anggota Justice League yang lainnya bisa menyelinap ke dalam istana Apokalips dan menyelamatkan Lois. Sementara Falzot tugasnya adalah untuk mempertahankan Superman dan berusaha menyatakan dia dari cuci otak Darkseid. Jadi itu adalah cerita utama dari Falzot ya. Jujur aja untuk Falzot sendiri ini gue melihat storynya sekilas ya, karena gue di sini nggak mau terlalu spoiler. Jadi kalian bisa baca komiknya juga dan kalian bisa mengerti alasan Falzot dibuat. Tapi dari sekian gue udah mencari informasinya, Falzot ini dan juga Calvin Ellis, mereka tuh adalah dua Superman yang dua dari Earth yang berbeda tapi sama-sama kulit hitam. Nah, alasan DC Publisher untuk membuat dua karakter ini adalah mereka ingin melawan rasisme pada saat itu. Karena di Amerika sampai sekarang aja itu namanya rasisme untuk kulit hitam masih ada, Pak. Masih ada. Bayangin aja, ini zaman udah canggih gini, mereka masih mendengar rasisme dan segala macam ya. You know lah, Amerika masih dulu zaman dulu kan masih rasis dengan kulit hitam lah. Jadi seperti itu. Rasisme masih ada. Makanya itu DC Publisher ini untuk membuat Superman kulit hitam adalah supaya political di dunia Amerika itu udah makin merosot, Pak. Jadi mereka untuk menggambarkan superhero kulit hitam. Nah, seperti itu. Makanya mereka membuat Superman versi kulit hitam, yaitu Calvin Ellis dan juga Falzot. Gua pikir nih Calvin Ellis ini adalah nama Kryptoniannya si Falzot. Gue pikir seperti itu. Ternyata setelah gue research, mereka ini beda banget. Dan bahkan mereka itu originnya beda-beda, Pak. Nah, untuk Calvin Ellis, gue masih belum tahu nih Calvin Ellis seperti apa originnya, karena gue masih terpapar dengan Falzotnya. Nah, si Falzot itu storynya lebih, bisa dibilang untuk story background Kryptonian yang menurut gua gak menarik sama sekali, Pak. Jujur aja, karena di situ diceritakan keluarga Zod dan juga keluarga L ini mereka sama sekali tidak ada perseteruan apapun. Oke. Dan Zod di Krypton di Earth 2 ini mereka tidak melakukan kudeta. Mereka tidak melakukan kudeta atas kehancuran planet Krypton. Jadi ini di sini si General Zod yang kita tahu dari Universe Superman itu tidak ikut ambil dalam cerita ini, karena di sini ceritakan kedua orang tua Falzot itu adalah si True Zod dan juga Alora ya. Mereka dieksekusi mati oleh penghandle Krypton. Gua masih belum tahu apa masalah mereka. Tapi yang jelas di sini kedua orang tua si Falzot itu pada saat awalnya aja udah dieksekusi. Nah, berarti di sini gue bisa memastikan mungkin ada kasus apapun itu atau gimana, kasus yang melibatkan seluruh pasukan Krypton atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas di komik pada awal-awal gue baca itu tidak dijelaskan mengenai kenapa kedua orang tua Falzot ini dieksekusi. Gue nggak tahu. Ya seperti itu. Beda banget dengan apa yang gue baca di Kal-El, Superman yang kita tahu selama ini, si Clark Kent lah ya.
Itu kan si Zod kan ya, si keluarga Zod itu kan adalah sebuah keluarga militer ya, dan mereka yang udah berketurunan darah Zod itu mereka selalu menjadi tentara, selalu menjadi komandan, bahkan panglima tertinggi yaitu adalah si Drul Zod ya, si Jenderal Zod ya, nama aslinya adalah Drul Zod ya kalau yang belum tahu ya, jadi seperti itu. Dan jadi si Val Zod itu ketika gua lihat komiknya, dari segi dia bergabung dengan Justice League, terus dia melatih kekuatan dengan Lois Lane, dia tahu bahwa Superman udah menjadi jahat dan dia menggantikan si Superman menjadi The Black Superman seperti yang kita tahu ya, itu which is menurut gua sih bagus, cuman pada saat gua melihat ide ceritanya ya jelas ini adalah ide ceritanya adalah politik dan juga rasisme. Nah setelah gua melihat itu feeling-feelingnya hampir sama kok yang di Superman yang gua tahu di Kal-El, Clark Kent, ada Brainy, ada Lex Luthor dan sebagainya. Itu masih sama ya, masih tetap tidak berubah sama sekali. Dan jujur untuk yang Val Zod itu ya sekali lagi untuk background story Kryptoniannya untuk menurut gua gak menarik Pak di sini. Jadi gua masih suka dengan Kryptonnya Kal-El, gimana si Kal-El dari Earth 1 ya. Dimana si Kal-El Earth 1 ini dia tuh orang tuanya dibunuh oleh Zod dan Zod melakukan kudeta kepada para pihak pemerintahan Krypton, dan juga itu sudah berkonspirasi dengan Brainiac untuk menghancurkan planet itu. Nah itu semuanya ada politiknya. Dan jujur gue lebih suka dengan storynya Kal-El yang Superman dari Earth 1 ya, seperti yang kita tahu sekarang lah. Jadi yang untuk Val Zod itu ya which is menurut gue dia ketika dia menyelamatkan dirinya di pot tuh ternyata dia tuh udah kenal keluarga El sudah lama, dan itu tidak ada perseteruan sama sekali lagi ya. Dan juga dia tuh udah berteman dengan si Kara sama si Kal-El, which is mereka berdua itu sudah beranjak remaja Pak. Jadi mereka itu selamat dari planet Krypton bukan saat pada si Kal-El masih bayi. Jadi di sini di Earth 2 itu mereka selamat dari insiden planet Krypton saat mereka sudah beranjak remaja. Jadi seperti itu. Makanya di sini pada saat gua melihat ya biasa, gak ada unsur yang membuat gua waduh, gimana nih? Gak ada. Dan sini kuncinya masih sama, Jor-El dan Lara yang menyelamatkan mereka. Itu sama sekali kayak di Earth 1 ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi seperti itu. Makanya di sini ketika gua baca nggak ada spesial sama sekali, mohon maaf ya. Jadi untuk Val Zod ini mungkin hanya sebagai penggerak dari DC Publisher untuk warga Amerika agar bisa mereka itu turun dengan derajat rasisme yang benar-benar aduh sakit banget Pak. Makanya lu aja kalau dari sini orang kan emosi banget lu ya, apalagi beda-beda masalah kulit. Aduh, what the fuck, apa sih, gila lu. Makanya aduh ya di gini adalah penggeraknya DC Publisher mengenai Black Superman ya, jadi seperti itu. Makanya mungkin mereka membuat ini tuh nggak sampai sedalam-dalam banget ya, karena ini hanya untuk protes terhadap warga kulit putih di Amerika agar stop dengan rasisme. Jadi seperti itu. Makanya mereka menggambarkan warga kulit hitam sebagai Superman untuk sebagai perlawanan terhadap Amerika, terhadap politiknya. Makanya gue lebih suka mereka itu, oh ini bagus sih, ini bagus gitu loh. Makanya saya mereka buat dengan Val Zod, Calvin Ellis dan seperti itu. Dan satu fakta lagi yang gue dapatkan bahwa Calvin Ellis dan Val Zod itu mereka digambarkan sebagai Barack Obamanya. Jadi kalau kalian udah tahu Barack Obama kan adalah presiden sebelum Donald Trump ya kalau nggak salah ya. Itu mereka membuat itu untuk sebagai perlawanan ya, seperti itu. Kalau kalian mau baca komiknya bisa, tapi kalau lu pengen ngomong oh bang komiknya jelek atau apa tulis komen di bawah ya. Kalau kalian udah baca komiknya Val Zod ya, atau mungkin kalian dikatakan oh bagus bang ceritanya gue suka, nah mungkin DC itu mau merilis ini. Nah sampai sekarang gue belum tahu, dan sampai sekarang Warner Bros ini masih dalam project pengembangan dan bahkan masih belum syuting Pak. Bahkan untuk skripnya aja belum ada. Jadi kita masih belum tahu apakah Kal-El ini adalah Kal-El si Calvin Ellis atau si Val Zod, karena kita belum tahu. Tapi katanya di rumor yang udah gua temukan di video sebelumnya, katanya adalah Black Kal-El, which is itu adalah Calvin Ellis. Nah itu adalah nama kriptonnya sama-sama Kal-El, jadi seperti itu. Makanya di sini gua pengen tahu sih seperti apa ya, seperti itu ya mengenai Val Zod. Oke. Kalau kalian ingin ada pertanyaan atau mungkin kalian masih bingung mengenai Val Zod seperti apa, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Itu aja untuk video kali ini mengenai Val Zod ya. Untuk itunya komik kalian bisa baca ya, mungkin ada kok aplikasinya untuk baca komik DC komik itu ada di Play Store, kalian bisa baca dan ada berbayar.
yang berbayar itu biasanya ceritanya yang paling bagus sih Pak. Makanya gue sampai bayar buat baca komiknya Pak. Zaman sekarang kan baca komiknya udah di HP, jadi biar aksesnya lebih mudah lah, seperti itu. Mantap lah. Oke, itu aja untuk video kali ini mengenai Falzot ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video menilik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys, dan adios. Woo!